Di era digital bang ya, di Hari Sumpah Pemuda ini bang, gue salah satu orang yang khawatir sebenarnya anak muda sekarang bang. Khawatir tentang identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari ini kita mengundang tokoh muda inspiratif. Edisi khusus peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024. Sudah hadir di studio Bagus Podcast jurnalis dan mungkin masyarakat Banten tahunya Mang Rambo Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum dulur sedanten. Mang Rambo apa kabar? Alhamdulillah abangku Bang Saprol siap. Keren banget kau sini. Ya anak muda yang masih suka musik lah ya. Nggak haramkan musik, mudah-mudahan kalau enak musiknya bang. Dulu zaman Saprol SMA ini viral nih lagunya. Ya Rocket Rockers ya. Rocket Rockers. Meskipun ini cocoknya di zamannya Mang Rambo dan kawan-kawannya. Saprol udah terlalu tua untuk Rocket Rockers. Enggak, masih muda. Masih muda. Di Pikok Putih juga ini. Mang Rambo, siap. Ini kita khusus undang Mang Rambo di edisi Hari Sumpah Pemuda. Karena tematik kita kan sekarang Kementerian Kominfo aja ada plus digitalnya. Asik. Nah, Mang Rambo ini Sobat Bagus, tidak hanya soal personal brandingnya, tapi beliau juga pejabat ini di ICN Banten. Ketua ICN Banten, influencer dan konten kreator network Banten. Ngeri ya. Gue dari tadi jari-jari ngeri bang tahun politiknya. Takut ada jari-jari begini, terbang aja lah udah. Asik. Nah, Mang, kita harus ke substansi soal makna Sumpah Pemuda. Di era digital, teknologi informasi terus berkembang. Anak-anak muda sekarang jauh lebih keren, jauh lebih kreatif, tapi ada sesuatu yang menjadi ganjalan. Terutama kami di elemen jurnalis juga kesini-kesini, ya kita tahu banyak sekali acara soal sosialisasi 4 pilar, kebangsaan, sosialisasi Pancasila, tapi apakah ini juga dampak dari dunia digital yang terus berkembang? Justru makin kesini anak-anak muda kita seolah-olah jauh dari nilai-nilai kebangsaan. Ini harus kita minta sudut pandang dari Ketua ICN Banten ini. Gimana Mang Rambo ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bagus News yang selalu bagusnya mantap. Terima kasih juga Bang Saprol. Karena semua harus bagus, nggak boleh jelek ya. Ya jelek dikit nggak apa-apa, tapi minimal bagus lah di publiknya. Di era digital bang ya, di Hari Sumpah Pemuda ini bang, gue salah satu orang yang khawatir sebenarnya anak muda sekarang bang. Khawatir tentang identitas, orang tua dan provinsinya itu apa. Ngomongin negara, bangsanya apa juga nggak mungkin tahu full juga kali antara negara bangsa gitu kan berbeda-beda juga ya. Jangan jauh-jauh ke bangsa dan negara. Jangan-jangan di provinsi sendiri dia nggak tahu identitasnya. Waduh. Sedangkan di era digital ini kayaknya satelit udah nempel-nempel kayaknya. Ada kelihatan homo, ada kelihatan enggak homo kan gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah melihat satelit itu kelaminnya apa gitu. Betul. Sedangkan penggunanya kita manusia yang bernyawa gitu. Tapi ya gue selalu khawatir sama anak-anak yang akhirnya di era sekarang bang. Gue ngeliat berbeda sekali ya, jauh banget sama generasi gue bang di angkatan lahiran 80-an mungkin ya, 90 ke bawah. Gue sebelum kenal ini bang, gue itu orang yang manut banget sama orang tua. Manut sama orang tua. Gue salah satu orang yang takut banget ketika nggak boleh sama orang tua, nggak boleh. Tapi anak sekarang, gue nggak pernah tahu ya semua apa enggaknya. Anak sekarang itu kayaknya lebih mentingin ini bang. Dibandingin keluarga dan ya gue nggak tahu ya berapa persennya, tapi gue ngeliat ini penghancur bang sekarang. Sekarang ngebunuh itu nggak harus nusuk bang.
ngehajar pemuda itu nggak harus fuck apa gimana anjir bangsat apa gimana, gue nggak pernah tahu. Tapi dengan provokasi handphone jempol nggak ada otaknya bang. Jempol nggak ada otak. Nggak ada otaknya. Akhirnya nyambung ke otak yang nggak ada beneran otaknya. Iya bang, ngomongin identitas, gue salah satu orang yang khawatir ke bahasa daerahnya aja hilang bang. Gue paling takut tuh, apalagi ngomongin pemuda-pemuda yang mana nih. Jangan-jangan lu pemuda yang nggak ada gunanya juga di dunia. Gitu kan bang? Iya. Lu ngomongin pemain narkoba, jangan-jangan dulu kita pernah juga gitu kan? Nggak tahu pernah ngeganja, nggak tahu pernah apa, kita nggak pernah bang, nggak pernah tahu. Nah lu ngomongin gaul itu komunitas tongkrongan apa nih? Skateboard, BMX, breakdance, punk, skinhead. Ya mohon maaf, gue di wilayah itu. Tapi ngomongin identitas lagi-lagi, lu gaul kata gue gituin. Gue orang yang paling apa ya? Bukan nggak pernah benci sama orang gue, tapi kesel sama anak itu yang ketika ternyata orang tuanya itu orang yang senang banget ngomong bahasa daerah bang. Sampai-sampai orangnya bapaknya megang handphone yang gaptek juga. Hai guys, wih kita wis mangan ke. Hai guys, di mana yuk? Ngomong bahasa daerah itu bang. Betul. Anak sekarang gue nggak ngeliat itu. Identitasnya game online, jangan-jangan judi online, ya kan? Nongkrong minum alkohol, jangan-jangan narkoba. Alasan mau karaoke, jangan-jangan dugem dan narkoba lagi. Kita nggak pernah tahu bang. Ditambah lagi pinjol yang akhirnya orang main game nggak punya duit pinjol. Materi urusannya bang, repot juga ya. Gua orang yang berpikir di negara ini luas, apalagi provinsi Banten 8 kabupaten kota bang, dengan berbeda-beda bahasa. Bahasa ada 5 kan, dari Sunda dialek Banten karena Jawa Barat, Jawa dialek Banten karena Kesultanan Banten, maksudnya di wilayah itunya ya. Ketiga ada Lampung Cikoneng, bahasa yang Lampung ternyata sama Banten saudara. Ada Cina Benteng yang ternyata memang Viara lebih tua dari Masjid Banten ya bang. Yang kelima ada Betawi Ora, dan ternyata Betawi itu nggak melulu Betawi, jangan-jangan emang Sultan Bantennya juga udah kesana. Jadi bahasa kelima Sultan Banten. Gue curiga ada bahasa keenam, jangan-jangan karena ada Bugis di situ bang. Jadi maksud gue, apakah anak-anak sekarang, pemuda-pemuda sekarang ini ngerti dan tahu tentang itu bang? Jangan-jangan emang taunya game online, yakin gue. Sosmed yang akhirnya ngebully orang yang nggak pakai etika. Profesor Kiai masih di anjir-anjir misalnya kayak gitu. Ya pemuda macam apa kayak gitu bang? Asik. Gak nyangka ya Ketua ICN Banten Mang Ramo punya kegelisahan yang begitu besar dengan masa depan calon pemimpin bangsa kita ini. Tapi kan Mang, kalau bicara soal perkembangan teknologi era digital kan kita nggak bisa menghindari. Nggak bisa. Berarti kan harus ada guide, harus ada bimbingan. Pertama tentu dari keluarga. Orang tua ya ayo dong gitu, harus kontrol nih anak-anaknya. Oke lah main game, tapi kalau dia diseriusin jadi atlet misalnya, jadi gamers, kan bisa mengharumkan nama daerah, mengharumkan nama keluarga. Lalu kemudian juga kita dorong pemerintah juga harus hadir dong. Mang Rambo gelisah, jangan-jangan 2045 Indonesia emas jadi Indonesia cemas. Tapi pemerintahnya sudah berbuat apa untuk anak-anak muda? Khawatirnya gini, Bo, anak-anak muda kita kehilangan identitas, ini juga ada kontribusi dari pemerintah daerah yang abai dengan mereka. Misal gini, Bo, tiap malam Jumat atau malam Minggu di KP3B itu balap liar masih sering terjadi di pusat pemerintahan Provinsi Banten, di jantung. Jangan-jangan ini cara mereka mengkritik, Bo. Kami butuh sirkuit, kami butuh tempat untuk menyalurkan hobi dan minat mereka. Gimana, Bo? Kan ini rumit ya. Satu sisi anak-anak muda kita juga, yaitu tadi kita juga harus kritik, mulai identitas mereka juga kita pertanyakan, kita bersoal. Tapi juga kita agak lebih luas melihatnya. Pemerintah juga rasa-rasanya nggak harus bertanggung jawab ini, Bo. Gimana, Bo? Gue berpikir anak-anak sekarang sebenarnya manfaatnya banyak bang. Kalau ngomongin kecerdasan, anak-anak sekarang, gue aja punya anak sekarang udah ngerti bahasa Inggris bang, karena mungkin ngeliat digital. Asik. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang tadi abang jelasin? Ya jangan-jangan emang Banten pengangguran paling tinggi ya karena nggak ada ruang bang. Nggak ada fasilitas yang akhirnya pemerintah juga nggak tahu mikirin apa enggaknya ke pemuda-pemuda itu. Karena anak muda yang balap liar, mungkin akhirnya jadi geng motor dan tawuran. Dan akhirnya banyak
anak muda yang akhirnya dihujatnya, lu nggak bener, akhirnya orang tuanya juga kesel dan carut marut banget bang. Gua berpikir jangan-jangan emang kurangnya bahagia di provinsi Banten itu. Iya. Karena kesatu mungkin fasilitasnya nggak ada, orang tua mau ngomongin emang generasinya udah berbeda dengan generasi kita gitu bang. Dinasehatin bukannya, iya bu, kok depet kayak heula we kagul yuk cenah. Bisa jadi begitu, atau dia lagi pikiran galau-galau nggak jelas gitu tuh. Ya gimana solusinya? Ya harus ada kebersamaan, duduk bersama juga. Saya salah satu orang yang paling suka yang namanya ngedenger dan dimarahin bang. Jadi ketika udah mendengar dimarahin, gue save, gue ambil, gue saring lagi, gue jadiin hal positif. Ngomongin Rambo Banten bang. Rambo itu salah satu orang yang, oh iya ya ternyata pergaulan gue yang kemarin gak ada manfaat juga. Mungkin ada fase untuk orang berpikir itu bang. Ya tapi kan harus ada solusi dan pergerakan yang akhirnya badan kita sendiri yang harus berubah mindsetnya bang. Ada ide gagasan silakan dikerjain. Rambo orang yang gak pernah tahu bakal viral bang. Tapi gue mau nyoba di sosmed itu, kok kata gue nih handphone ini harganya mahal amat. Kira-kira dapet duit gak dari sini? Bang, gue dari handphone, gue ngerasain ternyata 100 juta itu gede bang. Ya. Dan gue nggak tahu 100 juta itu tiba-tiba ada gara-gara endorse macem-macem. Ya gara-gara ide dan gagasan bang. Barang sekecil ini? Kecil ini. Manfaatnya itu gue nggak tahu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini bisa berpikir gimana caranya nih handphone bisa ngasilin uang. Oke, ngomong pengangguran, gue pengangguran bang di Banten salah satunya. Tapi kalau ngomongin pengangguran yang dianggap negatif, mohon maaf, gue nggak mau dipanggil begitu. Tapi gue pengangguran yang kreatif, gue seneng tuh. Gue juga nggak mau kesiangan. Itu kan gue kalau disuruh harus mau, nggak usah gengsi dikerjain apapun yang dikerjain ya halal aja. Jangan-jangan anak-anak yang sekarang generasi gadget ya, jangan-jangan lebih keren kalau emang polanya dicampurin punya ide dan gagasan dan dituangkan di produk-produk kreatif misalkan gitu bang. Ya, gue khawatir juga ketika anak muda berpikir lupa sama rumah, dia lebih mentingin teman-teman yang akhirnya bisa menggairahkan situasi teater badannya. Dan menurut gua nggak apa-apa, tapi jangan lupa rumah itu kan ladang utamanya bang gitu. Jangan-jangan lu bisa sukses di luar ya karena di rumah yang ngedoain gitu tuh. Asik. Ya bedanya lu nggak tahu aja, lu nganggap diri lu keren, ya pugu-pugu kan urusannya masalah keren ya. Jangan-jangan Tuhan juga menyepakati doa orang tua tersebut. Cuman emang harus nyariatnya lu yang kreatif gitu tuh. Kebapaan sekali bang. Iya bang, ini. Anak 3 bang. Siap senior. Menolak tua. Urusan anak senior Saprol ini. Baru 1 soalnya. Iya. Tapi Mang kan tadi menarik dibahas soal pengangguran. Kan sesungguhnya ya Saprol salah satu jurnalis kami di Pokja termasuk yang mengapresiasi sambil diminum, Mbok. Kita mengapresiasi hadirnya teman-teman ICN, artinya influencer, content creator yang dilembagakan. Karena harus diakui oleh Pemprov Banten, oleh Pemkot di Serang, bahwa teman-teman yang secara data nih, secara saintifik, kan ada data yang menarik, Bo. Jumlah kemiskinan di Provinsi Banten tidak sama dengan jumlah pengangguran. Itu dia. Artinya ada orang yang dia masuk kategori nganggur, tapi tidak miskin. Ya. Setelah kita kaji, oh ternyata salah satunya teman-teman Mang Rambo CS. Yoi. Jadi kan ansih ya. Pemerintah itu kalau mendatanya si A kerja di mana, baru dia masukkan tuh. Ini bukan pengangguran. Sementara yang Mang Rambo dan teman-teman itu masuk di data pengangguran, tapi tidak masuk di data kemiskinan. Harus berterima kasih ke ICN. Bahkan lebih luas lagi, ya teman-teman termasuk salah satu generasi muda, kaum muda yang memanfaatkan teknologi. Yes. Tapi kan kita di satu sisi ada juga kawan-kawan kita yang justru terjerumus ketika menggunakan teknologi. Tapi basically-nya gini, Saplo kan orang Lebak, orang Rangkas Bitung, Bo. Senakal-nakalnya orang kampung, dia pernah jadi santri kalong. Yes. Basic agamanya ada. Mang Rambo dan kawan-kawan secara profiling, Saplo juga seneng tuh. Yeah. Jadi punya basic kuat soal agama. Kenakalan remaja di zaman kita misalnya, ya apa sih gitu. Tapi nggak sampai ke orang tua. Apalagi kalau lihat berita-berita sekarang ada anak bunuh orang tua dan yang lain-lain. Kegelisahan-kegelisahan kita ini, Bo,
bagi Saprol, apakah kita sedikit-sedikit perlu nyalain pemerintah? Ada juga anak-anak muda yang kadang-kadang, wah gue susah dapat pekerjaan karena pemerintahnya begini. Nyalain pemerintah aja. Komunitas-komunitas seni misalnya budayawan, kami nggak berkembang karena pemerintah nggak perhatian. Aktivis-aktivis juga teriak. Kami setelah jadi sarjana, kami mau apa? Pemerintah nggak hadir misalnya. Kok generasi muda kita cengeng, Bo? Sedikit-sedikit pemerintah disalahin. Padahal Mang Rambo dan kawan-kawan membuktikan bahwa ya pemerintah oke, dia harus memiliki kepastian hukum, dia harus regulasi, tapi urusan masa depan, urusan makan anak-anak muda, teman-teman dengan cara sendiri, kreativitas. Nah, Mang Rambo bisa share nggak itu? Kok anak-anak muda kita di Bandung kadang-kadang ngeluhnya lebih banyak dari karyanya ini, Bo? Bang, sudah dipastikan di agama Islam itu mengeluh itu dosa, Bang. Asik. Mengeluh itu udah nggak boleh, Bang. Gua salah satu yang udahlah mengeluh mah ke orang tua sama Allah aja udah, sama Tuhan aja. Jadi jangan juga dipublikasi. Dikit-dikit lu masalah pribadi yang akhirnya lu ngebully pemerintah. Ini salah lu nggak kerja. Bro, mindset lu di mana? Lu orang yang sempurna diciptakan Tuhan, punya otak, punya hati, punya perasaan, punya mata, hidung, kecuali lu ngeluh nggak apa-apa. Ini sempurna, lu nggak bisa membuat hal, ide, gagasan yang akhirnya bisa menghasilkan dan bisa merubah keajaiban. Lu nggak bisa jadi bisa gitu tuh harusnya. Gue salah satu orang yang udah lupa Bang sama mengeluh, Bang. Asik. Ya untuk pribadi, lagian mengeluh di sosmed nggak keren, Bang. Gua nggak tahu ya orang yang mana, gue nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada lah masyarakat Banten mah. Ya walaupun banyak keluhannya gitu tuh. Tapi mengeluh itu nggak ngasilin apa-apa, Bang. Jangan-jangan orang yang ngebaca keluhan lu ilfil sama lu semua. Jangan-jangan malaikat nggak sepakat lu hidup tau gitu. Ya Bang ya, nggak ada manfaat, Bang. Iya. Emang nggak bisa gitu. Ngelakuin hal yang lu bisa aja. Bisa masak di kontenin, bisa masak di produk dijadiin produk yang akhirnya bisa dijual. Terus lu bisa naik motor, oke. Dari naik motor itu ternyata motor itu dibeli sama orang tua, tapi lu bisa kali ngojek nggak usah gengsi misalkan. Lu gimana caranya dari modal satu motor itu punya handphone, bisa modalin orang tua, bisa rumah, nggak juga istri 2, 1 aja udah cukup. Maksudnya jangan sampai ada keluhan kedua gitu, Bang. Iya. Kayaknya gue paling kesel, Bang, ngelihat orang yang suka ngeluh karena gue ditinggal orang tua laki-laki dari kelas 2 SD, Bang. Gue adalah orang yang ngeliat ibu gue nyebokin anak orang, ngurusin anak orang sampai gede dan kaya. Setelah itu ibu gue keluar lagi dan gue nggak jadi apa-apa sama ibu gue. Malah anak itu yang besar. Jadi gue tahu banget orang tua ngebiayain gue sekolah itu, walaupun nggak tinggi gitu, Bang. Tapi gue ngerti banget, ternyata Allah nyiptain, ya Tuhan nyiptain gue ini untuk ngeliat tuh orang tua lu kerja gitu tuh. Ngaca lu mau jadi apa? Lu ngeluh, ibu lu bagaimana tuh? Dia nggak pernah ngeluh tapi nyebokin anak orang aja. Masak, ngegendong, ngasuh dari bayi merah sampai ke gede. Bang, rasanya gue udah malu banget buat ngeluh. Jangankan ngeluh ke publik, gue malu banget sama Tuhan yang udah nyiptain gue sempurna, Bang. Makin idola Saprol ke Mang Rambo hari ini. Iya, Bang, aduh anjir. Segreget itu Mang Rambo dengan kaum muda kita. Gue sengaja fashion gue ini biar orang memandang anjir anak nakal nih. Pandangan itu yang gue sekarang tunggu tuh. Ketika gue rambut merah, gondrong anting, gue bolong semua, Bang. Bolong semua, gue nongkrong di punk pernah, skinhead, breakdance, BMX, skateboard, udah semua, Bang. Tapi itu perjalanan. Tapi mohon maaf, ketika gue bergaul, gue nggak berani pulang kalau gue mabok, Bang. Gue nggak berani pulang kalau gue nggak punya uang ke rumah. Masih minta ke orang tua, malu. Gue udah kelas 3 SMP udah nggak minta duit gue ke orang tua. Dengerin nih yang ngakunya anak gaul di Banten nih, Bang. Gue generasi kedua breakdance, 2000 pas milenium 2000 itu kelas 1 SMP, Bang. Gue udah keluar, yang namanya ngelihat tukang nasi goreng ngegoreng, Bang. Gue ngebantu nyuci piring, Bang. Fashion gue hip hop, topi harga 500 walaupun beli 5 bulan, Bang ya. Gue keren, Bang, gaul. Anak-anak gue ngomong, wih keren bro si Ovi Rambo. Tapi mohon maaf, Bang, gue nyuci piring, malu gue mau balik ke rumah pengen ngerokok minta orang tua, Bang. Gue mau, ya kayaknya gue ke rumah itu gini loh, Bang. Gue makan di rumah, minta minum di rumah itu sama keluhan, Bang, menurut gue. Jadi gimana caranya, Mak? Punya duit nih, Mak, 50.000, Mak, masakin sih, Mak. Itu orang paling keren, Bang, menurut gue. Anak yang berbakti itu, Bang. Minimal ke orang tua tuh gak nyusahin, Bang.
Artinya segaul-gaulnya Mang Rambo kecil, Ya, tetap menjunjung tinggi kemandirian. tuh Bang, orang tua cuma nyuruh sholat, jaga kesehatan, jangan nakal, itu doang. Ya. Cakep nih, Mang. Ada yang diminta? Ah. Nggak ada sama orang tua itu, cuman itu doang mintanya. Jadi anak yang baik. Makin jatuh cinta lagi sama Mang Rambo. Tapi kegelisahan tadi nampak sekali gregetnya Mang Rambo ketika anak-anak muda di Banten ngeluh. Kami para jurnal lebih greget lagi, Bo, ketika aparatur sipil negara ngeluh, ngurusin rakyat ngeluh, gaji telat sehari ngeluh, jabatan nggak naik ngeluh. Kita rakyat, anak-anak muda jauh hidupnya seperti mereka, tapi ternyata pejabat di Banten masih banyak yang suka ngeluh. Harusnya dengerin Rambo Banten hari ini. Tapi kalau di anak muda di circle-nya Mang Rambo, seberapa penting sih kehadiran program pemerintah, perhatian pemerintah pada dunia kreativitas teman-teman? Menarik nih Bang. Yang satu gua pengen nempel tadi tuh yang pejabat ngeluh ya gitu. Kurang bersyukur itu orang. Udah gede masih pengen gede lagi. Anjing Rasulullah aja nikahin janda itu bukan karena nafsu, karena ya udah gue berbagi aja dengan udahlah Bang. Ya maksud gue masih di wilayah ngeluh itu orang-orang itu sebenarnya. Udah dikasih gede, targetnya kan pengen jadi guru, pengen jadi kepala. Kalau udah kesampean, gimana caranya jadi kepala dinas? Kan gue bilang Bang, ya itu mah orang kurang bersyukur aja lah. Terus terkait program pemerintah Bang, banyak teman-teman gue yang sampai sekarang ada mungkin karena sekolahnya tinggi-tinggi Bang. Nggak tahu karena idealis atau apa gue nggak pernah tahu ya. Tapi mereka kadang nggak peduli sama pemerintah. Ada yang peduli juga. Ada yang apa sih gitu tuh kerja pemerintah atau oh ini penting lu untuk masyarakat dan anak muda nih program-program pemerintah. Tapi bagaimana? Kita diajarkannya gimana? Ya semenjak organisasi Fakraf Banten ya Om Andi Suhud, nih saya bersama teman-teman yang lain bergabung di organisasi ini, ya kita belajar akhirnya ternyata kalau kita sendiri-sendiri Bang, gua anak musik, gua anak arsitek, gua anak desainer, gua anak TV, gua anak videografi. Kalau sendiri-sendiri ngajuin ke pemerintah juga itu namanya buat pribadi gengnya aja Bang. Fakraf anak kreatif ya. Karena saya berpolanya gimana caranya di 8 kabupaten kota ini bergabung teman-teman kreatif. Kita benerin program pemerintah yang nggak bener itu. Asik. Misalkan nih program pemerintah harusnya uang ekonomi kreatif dari pusat ke daerah itu harusnya nyampe ke teman-teman kreatif beneran. Dan kita belum merasakan misalkan. Berarti ada yang nggak bener nih. Kita bentuk aja organisasi, kita benerin program-program pemerintah. Sebenarnya kita nggak harus mengkritik pemerintah Bang. Tapi kita kasih tahu aja pemerintahnya Pak. Mohon maaf kita mau silaturahmi Pak, yang ini kayaknya salah deh. Yang ini bengkok-bengkok gitu. Ya wajar aja, jangan-jangan pemerintah daerah juga ada yang belum full paham Bang tentang ekraf. Ada yang akhirnya program-program pemerintah dari pusat ke daerah yang harusnya begini melengsong dikit ya. Nggak tahu melengsong ke proyek akhirnya cair. Nggak pernah tahu saya mah itu Bang. Ya maksudnya kan harusnya tersampaikan, kan ada presiden kita yang baru ngomong. Sesuai dengan tupoksi masing-masing kementeriannya gitu kan Bang. Yang olahraga yang ngerti olahraga Bang. Yang pendidikan ngerti pendidikan. Jangan yang pendidikan yang masuknya guru-guru. Yang desainer kan bingung pendidikannya mana nih. Kan bener Bang, maksudnya harus masuk ke wilayah-wilayah yang tupoksinya pas gitu Bang. Akhirnya program-program yang harusnya masuk ke pemuda, ke anak-anak yang dari semua tupoksi nyambung Bang. Harapan kita sebenarnya itu Bang. Ya cuman kalau ngomongin kritis, siapapun yang lu pilih pemimpin, siapapun yang lu sepakatin, nggak apa-apa, asal bener kerjanya. Lu mau main proyek bener gitu tuh. Ini kan ada yang nyasar, ada yang ngamplong, akhirnya di penjara, korupsi, bingung juga gue lagi. Gua nggak mau jadi penasehat yang bener juga Bang sekarang. Jadi gimana caranya? Ya kita semua harus kerja sama bareng aja. Kasih tahu pemerintah dengan baik Pak. Saya sering nemu nih, misalkan di Sukabumi, di Bandung begini, jangan-jangan sekarang ini karena nggak ada ya karena bapaknya kurang ngerti atau ibunya. Jadi nggak harus dikritik, tapi kalau perlu dikritik ya kita kritik. Nggak tahu kita mereka nggak ngerti apa enggaknya kan mereka juga nggak pernah ngasih tahu ke masyarakat. Saya nggak ngerti lu tentang ekonomi kreatif. Malu lah seorang pejabat begitu. Betul. Toel kita gitu. Toel dong. Oke, Mang, di 2 pertanyaan terakhir ini mulai agak serius kita nih.
28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Itu tepat 1 bulan ke Pilkada 27 November. Yes. Nah, di anak tongkrongan, di anak gaul, di anak muda, termasuk juga di komunitasnya influencer dan konten kreator, seberapa penting mereka kemudian bahwa kaum muda ini harus menggunakan hak pilihnya. Anak muda di Banten harus tahu visi dan misi calon kepala daerahnya. Gimana di level anak-anak muda kita sekarang ini, gimana potretnya, Bo? Bang, gue salah satu orang yang nggak apa-apa. Temen gue banyak yang ngomong munafik, Bang. Gue salah satu orang yang awalnya Rambo viral itu menolak politik praktis. Gue nggak mau, nggak peduli. Karena gue berprasangka dulu itu percuma bro, kita milih juga nggak dapat apa-apa. Si insecure itu Rambo Banten? Bukan Rambo dulu, belum. Belum Bang. Masih Mang Opi. Rambo ada bener karena mainnya sama Bang Saprol. Jadi gue berpikir dulu tuh nggak ada manfaat juga, lagian memperkaya orang itu juga. Gue berpikir mungkin kayak gitu. Cuman ketika gue merapat ke teman-teman media, teman-teman Abang Saprol dan lain-lain, Bang, anak-anak muda itu kayaknya semua wajib sedikit tahu lah tentang politik, Bang. Karena kalau hanya orang-orang itu doang yang tahu, lo nggak tahu, bubar Bang, gue ngerasanya. Ya maksudnya gue mau Bang Saprol nih, Bang Saprol yang ngerti sama gue politik nih. Mereka videografi, fotografi nggak ngerti apa-apa. Ya gue upahin 20 juta, ya gue udah dapet 1 miliar. Kayak gitu Bang. Ya maksud gue minimal ngerti politik semua tuh biar teman-teman paham negara ini. Ya harus ngerti sama yang berbangsanya ini Bang. Belum tentu orang negara ini bisa ngebentuk semua pikiran perasaan orang-orang yang berbangsa itu Bang. Berbeda-beda, emang yakin lu bisa semua sepakat? Nggak mungkin gue Bang. Gitu Bang. Gue berpikirnya anak muda kayaknya kalau golput juga anjir lu merusak doang lu. Ya terserah, gue nggak peduli sama idealis lu. Tapi daerah ini menentukan ya karena suara lu. Lu milih siapa bodo amat, mau ini korupsi ke mau ini enggak, mau ini maling, mau macam-macam. Lu tes, gue yakin sekelas calon-calon gubernur, bupati, wali kota Bang. Gue yakin sekelas abang geng awal. Rambo Banten nggak diem kalau mereka maling gitu tuh. Kita nggak akan diem, tapi mohon maaf, pilihan terserah masing-masing dan pentingnya nggak golput itu menurut gue. Jadi sayang juga ketika lu golput suara lu diambil di maling orang, terus si juri gitunya tuh ngambil suara lu anjir. Nggak penting kan? Lu yang nggak penting gitu. Menurut gue jangan golput, ya terserah. Hak pilih ada di lu, tapi maksud gue pilihlah pemerintah, pilihlah kepala provinsi, maksudnya gubernur, bupati dan wali kota yang sesuai dengan hak lu aja. Lu dibayar. Nah ini udah penjahat nih berarti nih. Jangan nih. Ya gue nggak pernah tahu, gue nggak peduli sebenarnya itu. Tapi kan gue salah satu orang yang gue harus nyoblos. Gue harus milih salah satu nih dari calon kepala daerah ini nih. Pilih yang bermasyarakatnya, yang akhirnya kita bisa intervensi juga ke dia gitu. Jangan yang orang yang selalu, gue gubernur bro, gue wali kota bupati, jangan deket-deket. Pinajisen kayak gitu. Ya pilih Bang gitu tuh, sesuai dengan hati. Menurut gue golput adalah apa ya? Bukan idealis itu namanya, koplok itu namanya. Nih itu Bang, KPU Banten harus nonton ini nih biar ketika sosialisasi ke masyarakat ngajak Mang Rambo. Ini kita ke pamungkasnya, Bo. Iya, Bang. Di era digital, kaum mudanya, dengan segala problematikanya ya, ada kelompok-kelompok yang dia berkarya, dia makin kreatif, membangun teknologi digital, ada juga yang terjerumus ke narkoba, ke geng motor, dan yang lain-lain. Tapi ada juga tantangan kita. Memang kesini trennya calon-calon kepala daerah, termasuk juga pemimpin dunia, termasuk nasional, anak-anak muda sudah mulai dipercaya oleh publik kan. Tapi ada gap, Bo, anak mudanya kreatif, masyarakatnya mulai kreatif, melek digital, tapi aparatur pemerintah kita, ASN, aparatur penegak hukum, justru masih banyak yang dia tidak sadar dengan perkembangan sudah sangat maju, pendekatan pelayanan publiknya juga masih tradisional, bahkan ada pejabat-pejabat di Pemprov Banten misalnya yang masih gagap dengan teknologi. Apa Bo ini? Apakah ini bentuk wajah Banten masih tertinggal dibandingkan provinsi yang lain, atau
ini kegagalan dari pemerintahan kita meyakinkan bahwa digital itu ya untuk semua. Gue berpikir gini bang, ya kalau yang masih gagap terkait di era teknologi digital ini bang, ya mungkin masih mikirin pekaya kali bang. Ya gue nggak tahu ya. Ya mungkin masih pakai basic tradisional yang akhirnya gue nggak peduli lah sama sosmed. Sedangkan dia itu pemerintah yang harusnya bisa mencerdaskan anak-anak masa depan. Bagaimana di pemerintah itu dan sekolah pendidikan petani dan lain-lain bisa menjadi cerdas masyarakatnya. Akhirnya nggak ada tuh dari kecerdasan sosial media ini kita misalkan mempublikasi terkait sosialisasi apapun bang ya bisa bang. Itu bisa dibuat baik, bisa dijadiin ya ngomongin tradisional bisa lewat sosmed. Akhirnya masyarakat nonton. Gue yakin bang. Pengguna terbesar ini kayaknya di provinsi Banten sosmed jangan-jangan bang. Ya kita nggak pernah tahu karena ya kenapa Banten? Banten lagi-lagi dilirik. Kalau gue ngeliat Banten banyak yang jadi Kapolri bang. Banyak juga yang jadi pejabat-pejabat di nasional. Jangan-jangan Banten emang menarik. Nah lalu penggunaan sosial medianya bagaimana? Pemerintah nggak boleh gaptek juga bang. Ya kalau ngomongin lagi-lagi di agama lu udah ditanggung jawabin, digaji tanggung jawab dong. Tanggung jawabnya itu bang. Ya gimana pun juga kita harus ngikutin eranya bang. Eranya begini lo harus ikutin, nggak boleh gaptek. Lo punya anak buah. Kalau lo jadi pejabat kan ada anak buah. Lo nggak ngerti anak buahnya nggak ngerti juga, panggil orang yang ngerti. Jangan-jangan dia bisa ngasih solusi atau program apa, konsep-konsepnya keren, ide gagasannya masuk untuk masing-masing di daerah masing-masing. Dan gue ngerasa sepertinya gagal kalau itu nggak terlaksana bang. Sampai masyarakat masih dianggap sampai dianggap ini mah gampang. Ya itu orang yang masih mikirin pekaya bang. Tanggung jawab dia nggak ada. Saya berpikir, aduh, berarti hebatan gue dibandingin pejabat. Gitu bang. Keren banget. Ini paling pamungkas, Bo. Sedikit saja harus ditanggapi oleh Ketua ICN Banten soal perkembangan AI ini. Anak muda, kemudian dia digital berkembang, AI juga ada. Orang sekarang bikin PowerPoint udah nggak usah punya basic kemampuan, sudah tinggal pakai AI. Ini bisa membantu kaum muda lebih kreatif atau justru makin jadi kaum rebahan, Bo? Bang, Tuhan udah nyiptain kita untuk semuanya serba bisa semuanya karena punya otak. Ya mungkin ada beberapa orang yang ngegunain otaknya dengan cerdas, ada juga yang ngegunain otaknya dengan nggak bener-bener. Jadinya gue kata gue mungkin gue itu bang ya. Tapi kan kalau misalkan sekarang semua serba dipermudah bang. Musik bisa lewat AI, desain bisa lewat AI. Semua jangan takut ya, sebenarnya ini ngancurin produk-produk sekolah menurut gue. Produk sekolah tuh maksudnya produk sekolah yang harusnya desainer, yang harusnya musik mulai dari gitar dulu, basis, drum, ini semua udah bisa lengkap di AI bang. Ya tapi jangan-jangan AI mengajarkan kita untuk udah nggak usah ribet lu buat aja, tapi tetap bagaimanapun juga harus yang lengkap, yang canggih. Tapi kan ini mah pertanyaannya orang-orang yang harus kreatif akhirnya bang semua bang. Yang harus kreatif, yang tadinya nggak bisa nulis tentang skripsi atau apapun, akhirnya dipermudah dengan skripsi. Tapi jangan ngikutin orang udah nulis lilis, bang Sapro nulis rilis capek-capek, lu tinggal ceplok aja nempel lagi situ. Ya lu kreatif lah, nulis lagi tema isu yang lebih viral dan bagus lagi. Maksudnya dengan adanya AI, dan gue yakin jangan-jangan handphone nanti nggak harus ngetik bang. Tapi bro, tolong sih bro beliin ini, nge-WA jangan-jangan cuma ngomong bang. Gitu kan? Iya. Yang gue rasain sekarang bang, handphone itu lagi ngancem kita bang. Handphone itu lagi ngeliatin keseharian kita. Orang berpikir handphone belakang itu cuman kameranya di belakang doang. Ini ngeliatin kita bang yang di depannya bang. Nomor WA didaftar dengan KTP, kartu keluarga. Betul. Dan menurut gua ini nyangkin serem bang menurut gua. Serem-serem, tapi kalau kita nggak bisa ngelawan, ya kata orangnya Pak Habibie, kalau lu berbicara lu kalah cerdasnya dengan handphone, nah lu yang goblok berarti. Handphone itu ciptaan manusia. Bagaimana ini harus dikuasai sama lu. Ya caranya dengan gimana? Ya, dengan berpikir dan ngulik. Kreatif berarti bang. Gimana handphone bisa tercipta begini kok canggih? Enggak, orang dia diciptanya sama manusia kok. Asik. Kalau berpikirnya handphone canggih bro, Google, kata siapa? Itu yang ngetik semua manusia. Semua yang produksi programnya, konsepnya itu manusia semua. Jadi menurut gua manusia jangan kalah dengan teknologi. Kita sudah punya quote of the day hari ini dari Bang Ramo Banten. Menarik.
Saprul juga masih pengen banyak diskusi soal perkembangan kaum muda, tapi durasinya terbatas. Mang Rambo juga jadwalnya padat hari ini. Kita tentu sudah di penghujung. Paling tidak kaum muda punya banyak pilihan, Bo. Ya. Mau kreatif, mau berkarya, mau bermanfaat pada daerah, pada bangsa. Itu tinggal pilihannya ada di tangan-tangan anak muda. Tinggal kita berharap bahwa kaum muda di Banten, ayo manfaatkan perkembangan teknologi ini untuk berkontribusi paling tidak bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Betul, Bang. Tidak justru menambah beban bagi masyarakat, bagi negara dan bangsa. Hatur nuhun. Terima kasih Bang Saprul. Opi Rambo. Teman-teman semangat. Keren banget hari ini. Kita akan undang lagi para tokoh-tokoh muda inspiratif agar masa depan Banten juga makin setidak-tidaknya kita nggak lagi mengeluh. Asal. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.